Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Udah lama gua nggak bawain konten gua ceritain. Di konten kali ini, gue bakal ceritain lagi dari satu buah buku yang berjudul Misteri Kehadiran Arwah, Tipu Muslihat yang Menyesatkan. Di cerita kali ini, gue bakal ceritain semuanya sampai tuntas ya. Nggak kayak hantu jeruk purut, karena kali ini bukunya gue pegang. Buku ini ditulis oleh seseorang yang bernama Boyce. Jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Brandon terpaku melihat istrinya. Dilihatnya, wanita itu tampak begitu cantik. Rambutnya yang sepinggang dibiarkan tergerai. Gaun coklat yang dikenakannya pun tampak begitu serasi. Kini wanita itu duduk di sebelah Brandon, seraya meletakkan koper besar yang dibawanya. Koper itu diletakkan di lantai teras, bersebelahan dengan tempat duduknya. "Kau cantik sekali sayang," puji Brandon, seraya mengecup kening istrinya dengan mesra. "Terima kasih Brand," ucap Yana seraya tersenyum. "Oh iya, jam berapa bismu akan berangkat?" tanya Brandon. "Jam setengah 11, jawab Yana. Brandon melirik arlojinya. Dilihatnya jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. "Ngomong-ngomong, kapan Nak Jody akan menjemputmu?" tanyanya kemudian. "Sebentar lagi," jawab Yana singkat. Pada saat itu, putri mereka yang bernama Rani Dewina datang membawa 3 cangkir teh dan langsung meletakkannya di atas meja. Bersamaan dengan itu, sebuah sedan biru metalik tampak memasuki pekarangan dan berhenti persis di muka rumah. Pengemudinya yang bertubuh tegap terlihat turun seraya tersenyum kepada keluarga Brandon. Dialah Jody Darmawan, pemuda tampan yang akan menjemput Yana. Sejenak pemuda itu melihat ke sekelilingnya memperhatikan pekarangan yang tampak begitu asri. Lalu dengan segera pemuda itu menghampiri mereka. "Selamat pagi, Pak, Bu," ucapnya seraya berjabat tangan dengan keduanya. "Selamat pagi Nak Jody. Mari Nak, silahkan duduk," tawar Brandon ramah. "Iya Nak, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Masih ada cukup waktu kok," timpal Yana seraya memandang pemuda itu sambil tersenyum tipis. Kemudian pandangannya segera beralih ke arah Rani. "Nak, sana ambilkan minum," pintanya kepada gadis itu. Rani yang sejak tadi berdiri di samping ibunya langsung bergegas ke dapur. Sementara itu, Jody, Brandon, dan Yana sudah duduk kembali. Kini mereka tengah berbincang-bincang, mengisi suasana ceria yang tampak menyelimuti keluarga itu. Beberapa menit kemudian, Rani sudah kembali. Setelah menyuguhkan minuman yang dibawanya, dia pun ikut berbincang-bincang. Tak terasa 30 menit telah berlalu. "Wah, udah jam setengah 10 nih. Ayo Nak Jody, sudah saatnya kita berangkat," ajak Yana tiba-tiba. Jody melirik alrojinya. "Iya benar, kalau begitu mari Bu," ucap Jody seraya beranjak bangun dan bergegas membawa koper Yana ke mobil. Pada saat yang sama, Yana langsung berpamitan dengan suami dan putrinya. Kemudian menyusul Jody dan duduk di jok belakang. Bersamaan dengan itu, Brandon dan putrinya tampak melambaikan tangan melepas kepergian orang yang begitu mereka cintai. Saat itu, Yana pun segera membalas lambaian mereka sambil tersenyum lebar.
Kini Jody dan Yana sedang dalam perjalanan. Keduanya berbincang-bincang dengan begitu akrabnya, membicarakan soal kuliah Jody dan mengenai hubungannya dengan Rani. Lama mereka berbincang-bincang hingga akhirnya mereka pun tiba di terminal Lebak Bulus. Kini mereka sedang melangkah ke ruang tunggu terminal. Setibanya di tempat itu, tiba-tiba Yana menghentikan langkahnya. "Nak Jody, kau tunggu di sini ya. Ibu mau ke toilet sebentar," pamitnya kepada pemuda itu. Jody mengangguk. Setelah itu, dia duduk di kursi yang berada di dekat tiang penyangga. Beberapa menit kemudian, Yana sudah kembali. Saat itu, dia melihat Jody sedang berbincang melalui HP. Ketika Yana hendak menemuinya, tiba-tiba dia menangkap pembicaraan yang membuatnya sangat penasaran. Yana pun tidak segera menemui pemuda itu. Dia justru berdiri di balik tiang penyangga untuk mendengarkan perbincangan itu lebih lanjut. Lama juga Yana mendengarkan percakapan Jody yang bicara lewat HP. Hingga akhirnya, "Ya, iya, terus? Baiklah kalau begitu. Aku janji besok pagi aku pasti pulang ke Tokyo. Sudah ya, bye," ucap Jody seraya memutuskan sambungan dan segera menyimpan HP-nya. Sementara itu, Yana masih berdiri di tempatnya. Dalam hati dia terus bertanya-tanya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia bergegas menemui pemuda itu. "Maaf ya Nak Jody, ibu agak lama," ucapnya kemudian. "Tidak apa-apa kok Bu, mari," ajak Jody seraya mengangkat koper yang tadi diletakkannya. Tak lama kemudian, keduanya sudah tiba di bis yang akan mengantar Yana. "Terima kasih ya Nak, kamu udah mau nganterin ibu," ucap Yana seraya tersenyum ramah. Jody pun tersenyum. "Sama-sama Bu. Oh iya Bu, kalau begitu saya pulang sekarang," pamit pemuda itu kemudian. "Iya Nak, hati-hati ya," pesan Yana seraya memperhatikan kepergian pemuda itu. Kini Yana tampak menaiki bis dan duduk menunggu. Beberapa menit kemudian, bis yang ditumpangi Yana tampak mulai bergerak meninggalkan terminal. Selama di perjalanan, Yana terus bertanya-tanya mengenai percakapan Jody beberapa menit sebelumnya. Dia bisa menduga apa yang telah diperbuat Jody kepada putrinya. Sepanjang perjalanan, wanita itu selalu terngiang-ngiang dengan percakapan Jody di terminal tadi. Hingga akhirnya dia bisa menyimpulkan kalau Jody bukanlah pemuda baik seperti yang dikenalnya selama ini. Kini wanita itu sedang mencari cara terbaik untuk menyampaikan hal penting itu kepada putrinya. Dan ketika dia sedang berpikir keras, tiba-tiba di sebuah tikungan terjadi benturan hebat. Bis yang ditumpanginya ditabrak oleh truk gandeng yang melaju kencang dari arah berlawanan. Tak ayal saat itu juga maut merenggutnya. 3 minggu kemudian, di malam yang sunyi sepi, sinar bulan purnama memancar hingga menembus di kain jendela. Di sebuah kamar yang temaram, seorang lelaki berusia 42 tahun tampak duduk di kursi goyangnya. Bersantai melepas lelah sambil menikmati goyangan kursi yang terus bergoyang. Dengan perlahan, sesekali lelaki itu tampak mengepulkan asap rokok, menikmati berbagai racun yang dapat merusak kesehatannya. Dialah Brandon yang sedang menunggu putrinya pulang dari mall. Kenapa Rani belum pulang juga?" tanya lelaki itu penuh kekhawatiran. Kemudian Brandon kembali menggoyangkan kursi goyangnya yang sudah kian pelan bergoyang. Pada saat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan manusia yang melintas di jendela kamarnya. "Rani!" serunya memanggil. Kenapa dengan anak itu? Kenapa dia tidak langsung masuk?" Brandon membatin. "Rani, sedang apa kau di luar? Ayo masuk Nak," serunya memanggil. Lama Brandon memanggil, namun tidak juga ada sahutan. Akhirnya lelaki itu terpaksa berdiri seraya mematikan bara rokoknya. Kemudian melangkah ke jendela kamar dan memperhatikan sekitarnya. Tidak ada siapa-siapa, gumamnya heran. Belum sempat berpikir jauh, tiba-tiba lelaki itu mendengar deringan telepon yang berasal dari ruang tengah. Lalu dengan segera, dia mengangkatnya. "Halo?"
serunya dengan suara yang agak parau. Sejenak dia menunggu, namun tidak juga ada jawaban. "Halo, siapa ini?" Tanyanya agak kesal, karena tidak juga ada jawaban. Akhirnya Brandon menutup telepon itu. Namun belum sempat dia melangkah, tiba-tiba telepon kembali berdering. Dengan kesal Brandon kembali mengangkatnya. Tapi kali ini dia tidak memberi sapaan. Dia sengaja menunggu dan menunggu. Karena tidak juga terdengar suara, akhirnya Brandon kembali menutup telepon itu dan langsung bergegas ke ruang tamu. Sambil terus melangkah, Brandon tampak bertanya-tanya, siapa yang menelpon malam-malam begini? Apakah tadi itu Rani? Rasanya tidak mungkin. Masa iya dia berbuat begitu? Mungkin saja dia cuma orang iseng, duganya dalam hati. Ketika Brandon hendak duduk di sofa, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pintu depan. "Siapa?" serunya lantang. Karena tidak ada jawaban, akhirnya lelaki itu bergegas menuju pintu dan membukanya lebar-lebar. Betapa terkejutnya dia ketika tahu di situ tidak ada siapa-siapa. Kini Brandon tampak celingukan, mencari orang yang baru saja mengetuk pintu rumahnya. Siapakah yang telah mengetuk pintu rumahku tadi? Kalau Rani, jelas tidak mungkin. Dia kan punya kunci. Untuk apa dia pakai ketuk pintu segala? Brandon membatin. Brandon benar-benar heran dengan kejadian itu. Kini dia sudah menutup pintu dan sedang melangkah ke sofa. Ketika baru duduk sejenak, tiba-tiba suara ketukan kembali terdengar. Brandon tidak segera bangkit. Dia tampak memfokuskan pendengarannya dan menunggu suara ketukan itu berbunyi lagi. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara anak kunci yang diputar pada lubang kuncinya. Kemudian disusul dengan kemunculan seorang gadis yang kini berdiri di ambang pintu sambil tersenyum kepadanya. "Loh, ayah kau belum tidur?" tanya gadis itu kepada Brandon. Belum sayang. Ayah kan sedang menunggumu." "Maaf ayah, Rani pulang kemalaman," ucap gadis itu lagi seraya menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. "Nak, kaukah yang mengetuk pintu barusan?" tanya Brandon. Rani tampak mengerutkan keningnya. "Tidak ayah, memangnya..." "Sudahlah, lupakan saja," Brandon memotong. "Oh iya, kenapa kau bisa sampai kemalaman?" tanyanya kemudian. "Maaf ayah, soalnya Rani main ke rumah teman dulu," jawab gadis itu seraya melangkah ke sofa. "Ya sudah, ngomong-ngomong mana sepatunya?" tanya Brandon. Rani segera duduk dan mengeluarkan barang yang baru dibelinya. Kemudian meletakkannya di atas meja. "Itu sepatunya?" tanya Brandon, seraya mengambil sepatu itu dan mengamati dengan penuh seksama. "Betul ayah, bagaimana? Bagus tidak?" Bagus. Berapa harganya?" "Tidak mahal kok, cuman 250.000, jawab Rani. "Harga segitu kau bilang cuma?" Brandon tampak geleng-geleng kepala. "Ayah, harga segitu kan tidak mahal. Lagi pula uang yang tadi siang Rani ambil dari bank masih sisa 250.000. Lagi-lagi Brandon tampak menggeleng-geleng kepala. Dasar anak gadis, maunya belanja melulu. Mentang-mentang tidak merasakan susahnya cari uang, katanya dalam hati. "Ya sudah, besok sisa uangnya itu kau tabungkan kembali ya," pesannya kemudian. "Iya ayah," Rani berjanji. "Oh iya ya, Rani minta maaf. Ayah pasti lelah menunggu Rani terlalu lama." "Tidak apa-apa sayang, yang penting kan kau sudah tiba dengan selamat," ucap Brandon seraya tersenyum. Rani pun tersenyum, kemudian segera menyimpan kembali sepatu barunya. Pada saat itu, tiba-tiba Brandon teringat kembali akan kejadian aneh yang tadi dialaminya. Dahinya tampak agak berkerut. "Ada apa ya?" tanya Rani tiba-tiba. Brandon terkejut mendengar pertanyaan itu. "Hmm, tidak apa-apa sayang," jawab Brandon gugup. "Oh iya, sebaiknya sekarang kau makan, setelah itu istirahat," sambungnya kemudian. "Tadi Rani sudah makan ayah, sekarang Rani mau langsung istirahat," kata Rani seraya membereskan barang-barangnya. "Selamat malam ayah,"
Ucapnya kemudian seraya mencium pipi Brandon. Selamat tidur sayang, ucap Brandon seraya memperhatikan kepergian putrinya. Kini lelaki itu sudah mengalihkan pandangannya ke arah pintu, sedangkan pikirannya kembali memikirkan kejadian aneh yang baru dialaminya. Kejadian itu benar-benar telah menghantuinya. Sementara itu, Rani sudah berada di kamarnya. Kini dia sedang mencoba sepatu barunya. Sejenak matanya yang sayu menatap ke arah sepatu yang baru dikenakannya. Sungguh terlihat cantik melekat di kakinya yang jenjang. Setelah puas mencoba, gadis itu segera melepas sepatunya dan meletakkannya di sebuah rak kayu di antara koleksi sepatunya yang lain. Kini gadis itu sedang duduk di depan cermin sambil memperhatikan wajahnya yang cantik. Kemudian menggerai rambutnya yang sebahu dan menyisirkannya perlahan. Senyumnya yang manis tampak mengembang, mengagumi keindahan rambutnya yang ikal mayang. Setelah itu, dia melangkah ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya yang seksi. Kini kedua matanya tampak memandang ke langit-langit, sedangkan giginya yang putih bersih terlihat menggigit jari telunjuknya yang lentik. Lalu dengan mata berbinar, gadis itu menatap foto Jody yang tadi diambilnya dari meja rias. Jo, kau tampan sekali. Terus terang, aku sudah begitu merindukanmu, ucap Rani dalam hati seraya mengecup foto itu dengan bibirnya yang tipis. Jo, kapan kau pulang ke Jakarta? Tanya gadis itu kemudian melangkah mengembalikan foto itu ke tempat semula. Setelah itu dia pun segera bergegas tidur. Pada saat yang sama, Brandon tampak sedang berbaring di tempat tidurnya. Rupanya dia masih saja memikirkan peristiwa yang baru dialaminya. Sebuah peristiwa yang di luar akal sehat. Keesokan sorenya, Brandon baru saja pulang dari kantor. Kini dia sedang berdiri di depan zebra cross pada sebuah perempatan jalan. Di situ banyak kendaraan bermotor tampak berlalu lalang. Selain itu banyak pula pengamen dan pedagang asongan yang sedang berjuang mengais rezeki. Brandon masih berdiri di depan zebra cross. Dia menunggu lampu lalu lintas berubah merah. Ketika matanya memandang ke seberang jalan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang sedang menatapnya. Seketika Brandon terkejut, sebab wanita itu mirip sekali dengan istrinya yang sudah tiada. Yana, ucapnya dalam hati. Namun sosok wanita itu menghilang ketika sebuah bis kota melintas di depannya. Mengetahui itu, Brandon terkejut bukan main. Kedua matanya tampak liar mencari sosok wanita tadi. Kini lampu lalu lintas telah berubah merah, dan orang-orang terlihat mulai menyeberang. Brandon pun segera melangkah bersama-sama mereka. Setelah tiba di seberang, Brandon kembali mencari sosok wanita tadi. Di mana wanita yang mirip istriku tadi? Tanyanya dalam hati. Kini Brandon tampak memandang ke seberang jalan, memperhatikan tempatnya berdiri tadi. Betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok wanita yang mirip istrinya kini sedang berdiri di sana. Wanita itu, dia memang mirip sekali dengan Yana, ucapnya dalam hati. Dengan sorot mata yang tajam, Brandon terus menatap wajah wanita itu. Lama sekali mereka saling berpandangan dan tanpa tersenyum sama sekali. Namun sosok wanita itu kembali lenyap setelah terhalang oleh sebuah truk besar yang melintasnya. Aneh, siapa sebenarnya wanita itu? Setahuku, Yana tidak memiliki saudara kembar, tanyanya dalam hati seraya melangkahkan kaki, meninggalkan tempat itu. Sesekali matanya menatap ke tempat wanita tadi berdiri. Namun sosok wanita itu benar-benar sudah menghilang. Setibanya di sebuah rumah makan, Brandon langsung mampir untuk membeli nasi bungkus. Ini dia sedang duduk menunggu sambil menikmati sebatang rokok yang terus meracuni tubuhnya. Ketika sedang asik-asiknya menikmati candu nikotin, tiba-tiba HP yang disimpan di saku celananya terasa bergetar. Brandon pun segera menerimanya. Ya, halo? Sapanya kepada orang yang menelpon. Halo ya, ini Rani. Oh, kau nak. Sekarang kau lagi di mana? Rani lagi di jalan ya. Rani baru saja pulang dari bank. Ayah sendiri lagi di mana? Ayah lagi di rumah makan langganan kita. Kalau begitu cepat pulang ya. Iya ya, ucap Rani mengiyakan. Sudah ya nak, hati-hati di jalan.
pesan Brandon seraya menutup HP-nya. Bersamaan dengan itu, seorang pelayan datang sambil membawa 2 bungkus makanan yang telah dipesannya. "Ini pesanan Bapak," kata si pelayan ramah. "Oh, terima kasih," ucap Brandon. "Silakan bayar di kasir, Pak," kata pelayan itu lagi. Brandon segera menuju ke kasir dan mengeluarkan dompetnya. Belum sempat dia mengeluarkan uang, tiba-tiba dia terkejut oleh sosok istrinya yang kembali datang. Kali ini petugas kasir yang dilihatnya itu mirip sekali dengan istrinya. "Yana," ucap Brandon seakan tak percaya. Namun lelaki itu menjadi malu ketika wajah petugas kasir itu tiba-tiba berubah menjadi wajah aslinya. Gadis berparas cantik yang bekerja sebagai petugas kasir itu tampak heran. "Ada apa, Pak?" tanyanya ramah. "Oh, tidak, maaf," jawab Brandon gugup seraya buru-buru membayar nasi bungkus yang dipesannya. Sejenak Brandon kembali menatap wajah petugas kasir itu. Sungguh dia benar-benar penasaran dengan apa yang dilihatnya tadi. "Kenapa Bapak memandang saya seperti itu?" tanya petugas kasir semakin heran. Seketika Brandon tersadar. Kemudian tanpa buang waktu lelaki itu langsung bergegas pergi. Pada saat yang sama petugas kasir hanya memperhatikan kepergiannya dengan 1000 tanda tanya. Setibanya di rumah, pikiran Brandon masih terus diselimuti berbagai macam pertanyaan. Sungguh kejadian yang baru dialaminya sudah membuat akal sehatnya sedikit terganggu. Sambil mengganti pakaian, lelaki itu terus bertanya-tanya, "Apa kini aku sudah gila? Kenapa belakangan ini aku sering berhalusinasi? Apa sebaiknya aku memeriksakan diri ke dokter? Mungkin saja semua ini karena aku terlalu lelah. Kalau begitu mulai saat ini aku akan mengurangi pekerjaanku dan beristirahat dengan cukup." Setelah mengganti pakaian, Brandon segera melangkah ke dapur untuk mengambil 2 buah piring dan sendok. Tak lama kemudian, dia sudah duduk di depan meja sambil menunggu Rani pulang. Ketika Brandon sedang duduk menunggu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok istrinya yang tiba-tiba duduk di hadapannya. "Ya, iya nah." Brandon tergagap. Tanpa berkedip, dia terus memandang Yana yang tersenyum dingin dengan wajah pucat pasi. Sungguh dia tidak menyangka kalau orang yang semasa hidup begitu dicintainya kini hadir di depannya. Perlahan Brandon mengulurkan tangannya. "Yana, aku merindukanmu sayang," ucap Brandon seraya mencoba menggenggam tangan Yana. Namun saat itu tangannya menembus tak bisa menyentuh tangan Yana sama sekali. "Yana, a- aku..." Belum sempat lelaki itu melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba terdengar ucapan salam di luar rumah. Seketika Brandon terkejut dan langsung menoleh ke arah pintu. Saat itu, dilihatnya Rani sudah berdiri di ambang pintu sambil tersenyum kepadanya. Setelah menutup pintu, gadis itu segera menghampiri Brandon. Pada saat yang sama, Brandon tampak menoleh ke tempat mendiang istrinya duduk dan ternyata sosok sang istri sudah menghilang. Brandon terpaku, di benaknya masih tersimpan perasaan yang belum sempat diungkapkan. "Ada apa ya?" tanya Rani seraya duduk di kursi yang berhadapan dengan ayahnya. Di, di Tidak ada apa-apa sayang," jawab Brandon gugup. "Rani, sekarang kau ganti pakaian ya. Setelah itu kita makan sama-sama." Rani mengangguk seraya bangkit dari duduknya. Kemudian segera melangkah ke kamar. Sejenak, Brandon memperhatikan kepergian putrinya. Lalu dia kembali menatap ke tempat mendiang istrinya tadi berada. "Yana," panggil Brandon berbisik. "Di mana kau? Aku masih merindukanmu sayang." Brandon kembali memanggil-manggil sosok istrinya. Namun sosok itu tak kunjung hadir. "Yana, tolong perlihatkan dirimu. Terus terang, aku ingin sekali berbicara denganmu. Soalnya aku..." Tiba-tiba Brandon terdiam. Rupanya dia mendengar langkah kaki Rani yang mendekat. Kini Brandon tampak membuka nasi bungkus untuk Rani dan meletakkannya di atas piring. Setelah itu, dia pun langsung membuka nasi bungkus miliknya dan meletakkan di atas piring. Sementara itu, Rani yang baru saja tiba segera duduk di hadapan ayahnya sambil memperhatikan sang ayah yang kini sedang menuangkan minuman untuk mereka berdua. Tak lama kemudian,
keduanya tampak menikmati makanan itu bersama-sama. Beberapa menit kemudian, "Yah, besok Rani ingin berziarah ke makam ibu," kata Rani tiba-tiba. Dengan perlahan Brandon mengangkat kepalanya, kemudian memandang wajah putrinya dengan penuh haru. "Iya nak, besok kita akan ke sana," ucapnya pelan. "Ayah, Rani rindu sekali sama ibu," ucap Rani lirih. Saat itu Brandon tak bisa menahan kesedihannya. Kedua matanya tampak berkaca-kaca terbayang akan wajah mendiang istrinya tercinta. Seketika air mata lelaki itu berderai. Melihat itu, Rani pun ikut sedih. "Ayah, Rani bisa merasakan apa yang ayah rasakan," kata Rani tersiak sambil meletakkan sendok yang dipegangnya. "Hanya kau yang bisa menghibur ayah sayang," balas Brandon seraya menghampiri Rani dan membelai rambutnya penuh kasih sayang. Saat itu Rani langsung bangkit dan memeluk ayahnya. Kemudian dia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Yah, Rani sangat kehilangan ibu. Setiap saat Rani selalu merindukannya. Sabarlah sayang, kau harus tabah menerima cobaan ini," ucap Brandon seraya mencium kening putrinya. Rani kembali memeluk ayahnya. Derai air mata tampak mengalir di pipi mulusnya. Pagi harinya bias matahari hangat menerpa bumi. Burung-burung tampak menyambutnya dengan kicauan yang begitu merdu. Di kebun samping, Rani terlihat sedang memetik bunga. Dia memetiknya untuk dibawa berziarah ke makam Yana. Setelah bunga yang dipetiknya memenuhi keranjang, gadis itu segera melangkah masuk. Kini dia sedang meletakkan keranjang yang dibawanya di atas meja. Pada saat itu, ayahnya datang menghampiri. "Ada telepon untukmu nak," katanya kepada Rani. "Dari siapa ya?" tanya Rani seraya menatap mata ayahnya. "Dari Nak Jody sayang," jawab Brandon. Mendengar itu, Rani tampak tersentak. Jody?" ucapnya gembira. Kemudian dengan serta-merta gadis itu berlari ke ruang tengah. Sejenak Brandon memperhatikan kepergian putrinya. Tak lama kemudian dia sudah melangkah ke kebun samping untuk melihat-lihat tanaman yang baru ditanamnya. Sementara itu di ruang tengah, Rani tampak sedang berbicara dengan kekasihnya. "Jo, aku senang sekali kau menghubungiku. Tapi kenapa baru sekarang?" "Maaf sayang, aku terlalu sibuk. Oh iya, bagaimana dengan sekolahmu?" tanya Jody mengalihkan perbicaraan. "Baik Jo, kau sendiri bagaimana? Apa kuliahmu lancar?" Rani balik bertanya. "Tentu saja," jawab Jody. "Syukurlah kalau begitu. Oh iya, kapan kau kembali ke Jakarta?" "Hal itulah yang ingin aku sampaikan padamu. Begini sayang, saat ini kan aku sedang memasuki masa liburan. Jadi besok aku akan datang menemuimu." "Benarkah?" tanya Rani seakan tidak percaya. "Benar sayang, aku kan sudah begitu merindukanmu," jawab Jody. "Masa? Sungguh, aku memang sudah sangat merindukanmu. Oh iya, tadi ku bilang terlalu sibuk. Sebenarnya sibuk apa? Kok sampai tidak bisa menghubungiku?" tanya Rani lagi. "Wah, kalau soal itu ceritanya panjang. Mungkin kau juga tidak akan percaya jika ku ceritakan." "Memangnya apa sih?" tanya Rani penasaran. "Sudahlah, percuma saja. Kau pasti tidak akan percaya." "Jo, aku kan belum mendengar ceritamu. Kau semakin membuatku penasaran saja. Sebaiknya lekas kau ceritakan." "Ran, sebenarnya aku merasa berat menceritakan hal ini. Namun karena kau memaksa, terpaksa aku menceritakannya. Begini sayang, sebenarnya aku telah diguna-guna orang. Selama ini aku lumpuh dan tidak bisa bicara. Untunglah ada seseorang yang menolongku sehingga aku bisa kembali normal seperti sekarang. Aku bohong kalau kuliahku lancar-lancar saja. Sebenarnya kuliahku mandek selama beberapa minggu. Nah, karena itulah aku tidak bisa menghubungimu." "Apa benar yang kau ceritakan itu, Jo?" tanya Rani ragu. Rasanya tidak mungkin ada orang yang tega berbuat jahat padamu. Emangnya kau pernah berbuat salah?"
Tanya gadis itu kemudian. Benar kan kau pasti tidak percaya? Tidak Jo, aku percaya kok. Aku cuma heran aja, kenapa orang sebaik kamu masih juga diperlakukan begitu? Entahlah, mungkin tanpa sengaja aku pernah menyakiti seseorang sehingga dia tega berbuat begitu. Oh iya, sayang, saat ini aku sedang ada keperluan mendesak. Udah dulu ya, sampai jumpa besok. Bye. Bye, balas Rani seraya menutup teleponnya. Kemudian dia teringat dengan masa-masa indahnya bersama Jody. Saat itu wajahnya tampak ceria dan hatinya kembali berbunga-bunga. Oh Jody, aku sangat merindukanmu. Benarkah kau akan pulang menemuiku? Kini gadis itu melangkah dan duduk melamun di kursi teras. Saat itu hatinya betul-betul senang membayangkan kedatangan Jody. Pada saat yang sama, Brandon yang sedang berada di kebun tampak memperhatikannya. Kemudian dengan segera dia menghampiri. Ada apa sayang? Tanya Brandon seraya duduk di kursi yang bersebelahan dengan Rani. Rani pun segera menceritakan kabar gembira itu. Sedangkan Brandon tampak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi Nak Jody akan pulang besok? Tanya Brandon seakan tidak percaya. Iya ayah, jawab Rani singkat. Syukurlah kalau begitu. Ayah juga sudah rindu dengannya, kata Brandon sambil tersenyum. Oh iya ya, sekarang Rani mau berkemas-kemas dulu ya. Pamit Rani seraya melangkah pergi. Sementara itu, Brandon masih di tempat duduknya. Dia tampak terdiam seperti memikirkan sesuatu. Ketika dia memandang ke arah jalan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik bergaun merah tampak menghampiri. Brandon pun memperhatikan wanita itu. Namun dia sama sekali tidak mengenalnya, sebab memang baru kali ini dia melihatnya. Selamat pagi pak, sapa wanita itu dengan senyum tersungging di bibirnya. Brandon tidak membalas sapaan itu. Dia masih saja bertanya-tanya perihal wanita yang kini berdiri di hadapannya. Kini wanita itu kembali tersenyum. Anda Pak Brandon kan? Tanya wanita itu dengan nada lembut. Maaf, Anda siapa ya? Ada perlu dengan saya? Tanya Brandon bingung. Benar Pak, saya ada perlu dengan Bapak. Maksud kedatangan saya ingin menginap di sini, kata wanita itu mengatakan keperluannya. Menginap? Tanya Brandon heran. Boleh saya duduk Pak? Tanya wanita itu lagi. Oh silahkan, ucap Brandon ramah. Wanita itu pun segera duduk, sedangkan Brandon tampak memperhatikannya dengan mata tak berkedip. Kini dia sedang diselimuti kebingungan perihal wanita yang berada di sebelahnya. Oh iya, Anda mau minum apa? Tanyanya kepada wanita itu. Wanita itu tampak tersenyum. Apa saja boleh, jawabnya kemudian. Melihat itu, Brandon ikut tersenyum. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, ucap Brandon seraya beranjak ke dapur. Kini Brandon sedang sibuk membuat minuman. Sementara itu, Rani yang baru saja keluar dari kamar mandi tampak menghampirinya. Minuman buat siapa ya? Tanyanya kepada sang ayah yang masih sibuk membuat minuman. Buat tamu sayang, jawab Brandon. Tamu? Siapa dia? Tanya Rani lagi. Entahlah, ayah juga tidak kenal, jawab Brandon. Karena penasaran, Rani pun segera melangkah ke teras. Namun setibanya di tempat itu, dia tidak melihat siapa-siapa. Tamunya mana ya? Teriaknya kepada Brandon. Mendengar itu, Brandon pun segera keluar sambil membawa 2 gelas minuman yang baru dibuatnya. Setibanya di teras, dia langsung melihat ke arah kursi yang diduduki wanita tadi. Brandon langsung bingung ketika mengetahui wanita itu memang sudah tidak ada. Kini Brandon tampak meletakkan minuman yang dibawanya ke atas meja. Kemudian kepalanya tampak menoleh ke kanan dan ke kiri mencari-cari wanita itu. Sementara itu, Rani cuma duduk memperhatikan ayahnya yang tampak kebingungan mundar-mandir mencari wanita yang dimaksud. Kini, Brandon kembali menghampiri Rani dan segera duduk di sebelahnya. Kemana tamunya ya? Tadi kan dia duduk di sini, kata Brandon dengan kepala yang masih saja tampak celingukan. Ah, ayah ada-ada saja. Minuman ini buat Rani saja ya, kata Rani seraya menengguk minuman yang ada di atas meja. Aneh, kata Brandon dalam hati.
Kemudian dia tampak mengambil gelas yang masih penuh dan meminum isinya. Rani cuma tersenyum melihat kelakuan ayahnya. Dia merasa lucu dengan kejadian itu. Setelah kedua gelas itu kosong, Rani pun langsung membawa ke dapur. "Ayah, ayah," ucap Rani seraya menggeleng-geleng kepala. Sementara itu Brandon masih duduk di kursi teras. Dia masih saja bingung dengan kejadian tadi. Hingga akhirnya Brandon memutuskan untuk melupakan kejadian itu. Kini lelaki itu tampak asyik membaca surat kabar sambil menikmati sebatang rokok. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sebuah artikel yang berjudul "Bersekutu dengan Setan". Oke, segini dulu cerita misteri kehadiran arwah. Nanti gua bakal lanjutin lagi ke part keduanya. Tenang aja, ini gua bakalan tuntasin sampai selesai ya, karena bukunya masih gua pegang. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita menarik lainnya, boleh kirim ke email gua atau ke sosial media gua. Linknya ada di deskripsi. Ya udah, segini aja kontennya. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.